Bab 33. Sudah terlacak Tuan. Ucap Felix kepada Rido. Di mana persembunyian mereka? Tanya Rido. Mereka ada di Riverius Village, di sebuah gudang terbengkalai di pinggir kota Tuan. Membutuhkan waktu sekitar 6 jam perjalanan menuju ke sana. Jawab Felix, yakin. Kita harus sampai secepat mungkin, jangan sampai Nikolai brengsek itu menyakiti istriku. Felix, Kim, Robert, dan Rajendra ikut aku. Bawa masing-masing 20 orang anak buah kalian, dan sisanya berjaga di sini. Perintah Rido. Siap Tuan, ujar mereka serempak. Setelah semua pasukan Anggara siap, mereka pergi menggunakan beberapa buah Humvee. Rido memilih bergabung dengan beberapa pasukannya. Sedangkan Papa Rudy mengendarai Hummer. Dikawal oleh beberapa bodyguard menggunakan jeep dari depan dan belakang. Papa Rudy tepat berada di tengah mobil pasukannya. Mereka juga membawa senjata lengkap, dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Niat memang tidak ingin terjadi pertumpahan darah, tapi kalau tak ada pilihan lain, ia terpaksa. Apalagi musuh yang dihadapi bukan orang sembarangan. Siapa yang tak kenal dengan mereka? Mafia Rusia bernama Russian Devil yang terkenal dengan kekejamannya. Ayo Roy, percepat kemudinya. Waktu kita tidak banyak. Teriak Rido kepada Roy yang mengemudikan Humvee yang ia naiki. Roy mengangguk, ia menarik pedal gas dan semakin melaju kencang. Tiba-tiba dari arah belakang, terlihat beberapa mobil jeep dan satu buah Bugatti Chiron. Tuan, sepertinya mereka sedang mengikuti kita. Ujar Robert sambil meneropong mobil-mobil yang jaraknya sekitar 1000 meter dari mereka. Siapkan senjata kalian, siapa itu anak buah Nikolai? Fokus ke arah belakang, melihat apakah ada gelagat musuh. Mobil-mobil yang diintai kini semakin dekat dengan pasukan Rido. Papa Rudy yang sedikit tertinggal di belakang belum bisa mengenali siapa bos di balik pasukan misterius yang terus mengikuti mereka. Mobil Bugatti Chiron melesat dengan cepat, mengimbangi posisi Humvee yang dinaiki Rido. Nampaknya sang pengemudi Bugatti Chiron itu sudah tahu di mana Tuan Muda Anggara berada. Assalamualaikum Tuan Muda Rido Prasetya Anggara. Jawab orang itu. Mengenakan setelan jas serba hitam, lengkap dengan sebuah kacamata sunglasses. Waalaikumsalam, siapa kamu? Rido heran, kenapa orang itu tahu dengan namanya. Perkenalkan, namaku Fikri. Orang kepercayaan, sekaligus mengendalikan kerajaan bisnis Sutanto Corp milik Tuan Besar Ridwan Sutanto. Aku datang untuk ikut andil dalam misi penyelamatan nyonya muda kami, Asma Sutanto. Saya mendapatkan kabar ini dari Tuan Besar Rudy Anggara, setelah mendengar kabar buruk itu. Kami langsung mengumpulkan pasukan terbaik dan menyusulmu. Tuan Fikri menjelaskan dengan tenang dan detail agar Rido mengerti. Rido yang mendengar semua itu, terbelalak kaget, sekaligus bangga karena banyak yang peduli dengan istrinya. Kini kedua kubu bergabung menjadi satu. Mengalahkan musuh yang sama dan mencapai misi bersama. Mereka melaju dengan kecepatan di atas rata-rata. Fikri, apakah aku harus menyerahkan separuh harta kekayaanku kepada Nikolai? Bagaimana menurutmu? Papa Rudy meminta pendapat melalui earphone. Kalau Nikolai hanya pembisnis biasa, kau harus menyerahkan separuh dari harta kekayaanmu, karena ia juga darah dagingmu. Tapi sayangnya, ia terlibat dengan geng mafia kakeknya yang berada di ruang lingkup bisnis hitam. Aku takut, semua harta kekayaan yang kau beri malah digunakan untuk memperbesar bisnis haramnya itu, kecuali Nikolai ingin berubah. Tuan Fikri memberi tanggapan. Orang seperti Nikolai tidak akan bisa berubah, ia sangat serakah. Menghalalkan segala cara untuk merebut harta yang telah diwariskan kepadaku. Ucap Rido, menengahi pembicaraan keduanya. Kita lihat saja, bagaimana ujung dari kesepakatannya nanti. Sebentar lagi kita sampai, ayo tambah kecepatan, YIHAAAAAAAA. Teriak Tuan Fikri, membangkitkan semangat semua pasukan. Tolong lepaskan aku mohon. Lirih Asma, memohon untuk dilepaskan.
Cui, sebelum harta Rudy menjadi milikku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jawab Nikolai, ingin. Asma terisak, ia tak menjawab sepatah kata pun lagi. Kita lihat, apakah papa mertua dan suamimu yang payah itu bisa menyelamatkanmu dari tanganku. Nikolai menyeringai. Dengan izin Allah, semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan pertolongannya sangatlah nyata. Ucap Asma, membalas tatapan tajam Nikolai. Jangan membawa-bawa nama Tuhanmu, hari ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian. Setelah harta itu jatuh ke tanganku, aku akan membunuh semua keluargamu. Sahut Nikolai dengan nada tinggi. Sesungguhnya kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Meski harus lumpuh di awal, ia akan tetap berusaha berdiri tegap membela yang hak. Tentunya atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Jawab Asma, tenang. Tutup mulutmu yang tidak berguna itu, atau aku akan. Nikolai memotong kalimatnya. Akan apa? Tanya Asma. Nikolai tidak menjawab pertanyaan Asma, ia malah memanggil bodyguardnya. Alex, buka cadarnya. Aku ingin melihat secantik apakah istri seorang tuan muda Anggara. Nikolai tersenyum nakal. Tidak, jangan, teriak Asma, ketakutan. Alex yang diperintahkan mulai melangkah menuju Asma. Keringat dingin mulai membanjiri tubuh di balik balutan pakaian syari yang ia kenakan, ia sangat gugup. Asma menutup matanya, ia tak henti berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Sekarang, Alex sudah berdiri di hadapan Asma yang duduk dengan kaki dan tangan terikat. Bodyguard itu mengambil ancang-ancang untuk menarik cadar hitam yang melekat di wajah nan cantik jelita. Namun, gawat tuan, pasukan Anggara datang dan menyerbu anak buah kita yang berjaga di luar. Salah seorang bodyguard lari tergopoh-gopoh untuk memberi kabar kepada tuannya. Kita keluar sekarang, sisanya jaga wanita ini. Ujar Nikolai kepada pasukannya. Niatnya untuk melepas cadar Asma tiba-tiba teralihkan dengan datangnya pasukan Anggara. Alhamdulillah, terima kasih atas pertolonganmu ya Allah. Asma tersenyum penuh haru. Sementara, di luar gudang nampak kedua kubu sedang bertarung memainkan senjata masing-masing. Papa dan Tuan Vicky urus pasukan musuh yang ada di depan dan sekitar gudang. Aku akan masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang. Rido menyusun sebuah rencana. La memegang AK-47 dan sebuah pedang sepata tergantung di punggungnya, siap menembak serta menebas jika musuh menyerang. Keduanya mengangguk, mulai membabat musuh satu persatu. Niat tidak ingin terjadi pertumpahan darah ternyata tak bisa dihindari. Kalau mereka tidak melawan maka mereka akan pulang nama saja. Semua bodyguard harap berjaga, fokus kepada lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah. Hati-hati dengan para sniper yang ada di atas pohon-pohon. Rido mengingatkan semua bodyguard yang mengawalnya. Rido dan beberapa pasukan berjalan menelusuri bagian belakang gudang. Mencari pintu masuk ke dalam untuk menyelamatkan istri tercintanya. Rido dan semua pasukannya sudah berpakaian dilengkapi dengan rompi anti peluru. Tuan, lihatlah sepertinya itu pintu masuk ke dalam gudang. Tunjuk Kim, pada sisi belakang bagian kanan gudang. Ayo kita ke sana, dan tetap berhati-hati. Ujar Rido, berjalan mengendap. Menghindari pertumpahan darah, hanya menembak jika diri dalam keadaan terancam. Mereka saling melindungi satu sama lain. Ketika Kim membuka pintu dan hendak masuk, suara bising beberapa tembakan terdengar menggelegar, menghasilkan sebuah rentetan peluru yang keluar dari moncongnya. Membuat Kim mengurungkan niatnya untuk melangkah masuk. Ayo kita masuk, musnahkan semua pasukan si payah yang menghalangi langkah kita. Jangan biarkan ada yang tersisa sedikit pun. Perintah Rido kepada pasukannya. Siap Tuan. Sahut mereka secara bersamaan. Bunyi senjata diadu terus terdengar, hingga pasukan Nikolai yang menjaga pintu belakang gudang mulai dibabat habis oleh kubu Rido dan pasukannya. Mereka mulai berpencar mencari keberadaan Asma, karena gudang ini lumayan besar dan memiliki banyak ruang di dalamnya. Robert ikuti aku, sisanya berpencar. Tembak semua yang menghalangi. Teriak Rido kepada semua pasukan.
Mereka semua mengangguk dan mulai berlari ke arah yang berlawanan. Sepertinya istriku ada di ruangan itu. Lihatlah, ada beberapa bodyguard yang berjaga di depan pintu. Mana mungkin mereka berjaga kalau tidak ada sesuatu di dalamnya. Tunjuk Rido pada sebuah ruangan. Masuk akal tuan, ujar Robert. Ayo kita ke sana, ucap Rido, mulai memperbesar langkahnya. Langkahnya tiba-tiba terhenti karena dihadang oleh seseorang yang tidak ia kenal. Halo Rido, salam kenal dariku. Stuart Albert, kakek Nikolai. Menatap tajam Rido. La memegang, halo juga kakek tua. Katakan pada cucumu yang brengsek itu bahwa kami tidak akan memberikan sedikit pun harta papaku kepada anak haram itu. Rido tersenyum mengejek. Fuck. Beraninya kamu menghina cucuku dan mengatainya sebagai anak haram. Ku bunuh kamu. Stuart menarik ganggang pedang dan menghubungkannya ke arah Rido. Untung saja Rido bisa menghindar. Robert, habisi pasukan yang berjaga di depan pintu, sementara aku akan menghabisi si tua bangka ini. Memberi perintah kepada Albert sambil menatap tajam ke arah Stuart sambil memasang kuda-kuda. Bunyi pedang beradu terus terdengar. Pertanda keduanya memiliki kekuatan yang seri. Entah siapa yang akan kalah hari ini. Menyerahlah kakek tua, jangan sampai kamu mati sia-sia di tanganku. Ujar Rido, mengejek. Bocah sialan, kamu yang akan mati di tanganku. Stuart menghunuskan pedangnya dengan cepat ke arah Rido. Namun Rido, tetap bisa menghindar. Di saat Rido lengah karena tatapannya mengarah kepada Robert. Apakah ia sudah berhasil membabat habis musuh yang berjaga atau belum? Stuart memanfaatkan kesempatan kecil ini untuk menebas kaki Rido. Ia berjongkok dan melayangkan pedangnya ke udara menuju kaki Rido. Namun, Rido sadar dengan apa yang ingin dilakukan Stuart. Rido melompat ke atas dan berguling ke belakang Stuart yang sedang berjongkok lalu menusuk belakang Stuart dengan kuat. Mengakibatkan ujung pedangnya tembus ke tengah dada kakek Nikolai, sang bos besar mafia Russian Devil. Darah mulai membanjiri lantai tempat mereka bertarung, akan tetapi Rido tidak menghiraukannya. Denyut nadinya tidak ada tuan, ia sudah meninggal. Ujar anak buah Robert, memeriksa pergelangan serta leher Stuart. Bagus, orang-orang seperti ini memang harus dimusnahkan dari muka bumi. Ucap Rido, sinis. Rido berlari menyusul Robert yang telah menunggunya di depan pintu. Sengaja menunggu tuan mudanya untuk masuk terlebih dahulu, memastikan apakah nyonya muda Anggara ada di dalam atau tidak. Dobrak pintunya, ujar Rido kepada Robert. Asma yang mendengar suara keras pun sontak terkejut, ia memejamkan matanya. Takut, jika yang datang adalah musuh. Langkah kaki semakin dekat dengan dirinya. Asma pasrah dengan keadaannya saat ini. Apapun yang terjadi, ia serahkan semuanya kepada Allah. Dik Asma, ucap Rido, dengan suara yang lembut. Asma yang mendengar suara itu membuka matanya perlahan, hingga terpampang jelaslah sosok gagah dan tampan di hadapannya. Siapa lagi kalau bukan Rido suaminya? Mas? Asma menatap Rido dengan mata berbinar. Rido melepaskan ikatan yang ada di tangan dan kaki Asma secara perlahan. Ia tidak ingin pergerakan tangannya menyakiti tubuh istrinya meski sedikit. Mereka berdiri berhadapan, Asma memandang lekat suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk Rido dengan erat, terisak di dada bidangnya. Sementara Rido, mendekap erat tubuh mungil istrinya itu dengan penuh kehangatan, kelembutan, dan tentunya kerinduan yang teramat sangat.